Abdul Somad yang harus ditangkap. Mulutnya dia, ya, mulutnya dia yang suka mencaci maki, menghina kepercayaan orang lain, betul? Tokoh-tokoh agama yang isi dakwah ceramahnya hanya memprovokasi, membuat gaduh bangsa ini. Ini bukan negara Islam. Terutama kepada saudara-saudara minoritas, saatnya kalian bergerak. Apakah kalian yang minoritas mau terus ditekan? Apa itu bisa dipergunakan, kawan-kawan, saudara-saudara? Kita bisa melawan radikalisme intoleransi dengan segala cara. Kita bisa melawan, mengcounter isu-isu di medsos. Dan medsos ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Kementerian Agama Republik Indonesia, kita doakan, bebaskan MKC. Kami minta Kementerian Agama bertindak tegas terhadap para pemuka agama yang suka menghina agama lain, yang suka mencaci agama lain. Kami minta kepada Kementerian Agama bertindak tegas terhadap mereka. Kalau memang nyawa kami taruhannya, kami siap bersama Bapak. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan, tidak masuk di dalam tersangka. Panglima Laskar itu memegang MKC dari belakang, kemudian dipukul oleh yang lainnya. Ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdul Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Siapa yang bisa menemukan, membuktikan bahwa di salib itu ada jin kafir? Bagaimana caranya? Bagaimana agar sidang MKC ini jangan sampai menjadi sidang tertutup? Harus terbuka dan orang boleh, media massa internasional harus membuka. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Mungkin dengan disampaikan nomor pengaduan itu, akhirnya bisa tahu bahwa memang sudah ada pengaduan gitu loh. Hal turunan BAP sesuai dengan yang dijamin oleh KUHAP, kami tidak diberikan. Dengan alasan tidak disetujui oleh atasan. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan, memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami
tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Kita akan masuk surga bersamanya, dan kita ini menjadi bidadari surga. Kalau menurut pandangan saya, poligami itu dibolehkan. Dianjurkanlah untuk berpoligami. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno?
Ayo, jawab. Nggak ada yang berani. Beb, Ate, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian.
Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. RIP toleransi, ada apa sih? Kenapa sih dikatakan RIP toleransi? Tadi juga di jalan saya udah bilang, ya betul, bahwa saat ini disadari atau tidak disadari saudara-saudara semua, bahwa toleransi di Indonesia sudah dalam proses menuju kematian. Betul tidak? Pengerusakan rumah ibadah, dilarangnya membangun tempat ibadah kaum minoritas, munculnya tokoh-tokoh agama yang isi ceramahnya provokator, ujaran kebencian, itu sudah merupakan RIP toleransi. RIP toleransi ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Ingat, intoleransi ini merupakan akar dari munculnya ekstremisme, dari munculnya radikalisme yang akhirnya ke terorisme. Saatnya saya dan kami khususnya yang berada di sini di depan Kementerian Agama akan terus bersuara, akan terus beraksi, akan terus bergerak untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di bangsa ini. Apakah bisa hidup dengan perbedaan? Apakah bisa saling mencintai dengan adanya perbedaan? Tapi ternyata di Indonesia ini sudah mulai terkikis secara perlahan-perlahan, namun pasti saatnya kita harus terus bersuara. Dan saya gaungkan terutama kepada saudara-saudara minoritas, saatnya kalian bergerak. Apakah kalian yang minoritas mau terus ditekan? Apakah kalian ingin membangun tempat ibadah tidak diizinkan? Tidak, bukan? Ini Indonesia, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Semua di sini adalah satu. Kita adalah Pancasila. Tuhan tidak bermerek. Tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Tuhan Nasrani, dan Tuhan apapun. Tuhan sejatinya adalah satu. Jika kita melawan perbedaan, maka kita melawan kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi oleh mereka-mereka yang seolah-olah merasa manusia paling benar. Kami di sini mendukung Kementerian Agama dengan adanya sertifikasi tokoh agama. Tapi kami meminta di sini bukan bagi yang mau, tapi harus dijadikan kewajiban untuk para tokoh-tokoh agama memiliki sertifikasi. Hal ini kenapa? Untuk menghindari tokoh-tokoh agama yang isi dakwah ceramahnya hanya memprovokasi, membuat gaduh bangsa ini. Itu, dan kami pun mendukung modernisasi beragama. Kami mendukung salah satu program Kementerian Agama dengan modernisasi agama, di mana bukan mempertajam perbedaan, tapi justru mempersatukan perbedaan. Saya meminta kepada pihak Kementerian Agama, khususnya Bapak Gus Yakut selaku Menteri Agama, tegakkan keadilan di Indonesia. Tolong, terutama untuk kaum-kaum minoritas yang selalu ditekan oleh kaum mayoritas. Ini bukan negara Islam. Ini bukan negara Islam. Ini Pancasila. Jika kalian ingin mendirikan negara Islam, angkat kaki kalian dari bumi Indonesia. Jangan berikan sedikit pun ruang mereka untuk terus bergerak. Kita harus terus bergerak, harus terus menggaungkan bahwa intoleransi sangat berbahaya. Bukan untuk saya, untuk kita, untuk kami, tapi untuk bangsa ini. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah bangsa ini berikan. Tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan. Apa itu bisa dipergunakan, kawan-kawan, saudara-saudara. Kita bisa melawan radikalisme, intoleransi dengan segala cara. Kita bisa melawan, mengcounter isu-isu di medsos. Dan medsos ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena apa? Mereka takut, tapi mereka menggunakan cara-cara licik untuk menghancurkan kita pejuang-pejuang NKRI. Terus kita berperang di medsos, lakukan perang melalui udara, darat. Kita jangan pernah mundur untuk melawan radikalisme, intoleransi. Jangan pernah takut. Tuhan akan selalu berpihak kepada kebenaran.
selama kita berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan selalu menjaga kita. Selama tujuan kita baik untuk bangsa ini dan murni, kita akan dijaga oleh Tuhan. Akan terus bersuara sampai pemerintah bisa bersikap tegas setegas-tegasnya untuk menghilangkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang berlandaskan Pancasila, yang memiliki beraneka ragam agama, bukan menganut agama Islam. Timur Tengah, Arab Saudi pun bisa menghargai agama lain, apalagi ini Indonesia. Buat kalian, teman-teman, saudara-saudaraku yang terpapar paham-paham intoleransi dan radikalisme, buka mata hati kalian, buka hati nurani kalian. Apa yang kalian lakukan adalah suatu kesalahan besar, dan kalian adalah orang-orang yang dipengaruhikan oleh segelintir oknum-oknum yang punya kepentingan. Kalian hanya dijadikan obor oleh orang-orang yang punya kepentingan. Apa yang terjadi dengan Libya, Suriah, Afghanistan, itu harus menjadi pelajaran buat kita semua. Kenapa? Awal mulanya negara-negara itu hanya diam. Mereka hanya berpikir rakyatnya, tidak mungkin khilafah merajalela, tidak mungkin ISIS begini begitu. Tapi apa yang terjadi? Terjadikan itu akibatnya apa? Karena apa? Karena diamnya orang baik. Maka di sini kita harus bersuara. Kita harus terus menggaungkan, tolak intoleran, tolak radikalisme, lawan dan hancurkan mereka. Ketika sudah membahas suatu agama, pasti secara emosional kita muncul keberpihakan. Subjektivitas kita tinggi. Akhirnya apa? Disitulah mulai timbul adanya intoleransi. Disitulah muncul dari intoleransi menuju ke radikalisme yang akhirnya terorisme. Itu yang selalu saya gaungkan. Ayo kawan-kawan, dengan bersatu kita kuat, dengan bersatu kita menang. Saat ini kita berperang bukan dengan bangsa lain, kita berperang dengan bangsa sendiri. Satu tanah air, satu bangsa. Kita dihancurkan sama mereka dengan paham-paham mereka. Kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk terus menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI sampai titik darah penghabisan. Bahwa saya sudah mewakafkan diri saya untuk NKRI, hidup mati saya untuk NKRI. Jika terjadi sesuatu sama saya jujur, saya di sini adalah salah satu orang yang selalu diserang, yang selalu diteror oleh mereka. Tapi saya tidak peduli. Saya percaya selama saya berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan melindungi saya. Dan jika pun itu terjadi sesuatu pada diri saya, itu atas kehendak Tuhan, bukan berarti mereka menang. Ucapan-ucapan ya yang dilakukan oleh para kaum Khawarij yang paham radikal, yang paham khilafah. Mereka mengatakan begini, pasti semua sudah dengar, di media pun keluar ya. Tolak apa? Demokrasi. Tolak apa lagi? Pancasila. Dan mereka mengajak beralih ke khilafah. Itu perkataan yang bodoh luar biasa, betul? Kalau perkataan bodoh buat dirinya sendiri tidak mengapa, tetapi kalau bodoh untuk merusak tatanan lawan, betul? Stop menyebut para ulama atau para ustadz ya, yang tidak menjaga lisannya untuk berbicara, yang tidak menjaga lidahnya untuk berucap, ya, kata-kata hoak, fitnah, ya, rasis. Apa masih dipanggil Ustaz? Apa masih dipanggil ulama? Saya orang Islam, saya tidak akan menyebut seorang Ustaz yang di mulut dia masih mengeluarkan kata-kata kotor, termasuk Ustaz Abdul Somad yang harus ditangkap. Mulutnya dia, ya, mulutnya dia yang suka mencaci maki, menghina kepercayaan orang lain, betul? Lawan saya orang Islam, saya mengatakannya sebenarnya. Siapa? Saya tidak pernah menyebut dia Ustaz. Para ulama, para ustaz yang memang sudah tahu tentang Al-Quran, tetapi dia berani mentafsirkan Al-Quran. Orang Islam yang berani mentafsirkan Al-Quran kafir. Ini saya katakan akan berhadapan dengan saya. Kita bicara soal dalil, bicara untuk kebenaran, ya. Saya akan lawan orang Islam sekalipun
yang mulut ulama sekalipun yang mulutnya masih keluar bahasa-bahasa rasis, kata-kata kotor, itulah orang-orang Islam yang tidak paham dengan esensi Islam. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya. Kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Radikalisme, tolong turun. Yang momen Bela Bhinneka Tunggal Ika. Jangan rusak Pancasila kita. Jangan rusak keberagaman kita. Kita ada di sini karena keberagaman. Warna kulit saya hitam, warna kulit ibu putih, tapi kita tetap satu menjaga Indonesia. Mereka, kami mohon kepada Menteri Agama, di mana kita bersuku bangsa dan agama NKRI, tolong jangan ada yang radikal, karena dari pertama kali turunnya wahyu itu ada 5 agama. Kita harus satu suara, bersatu bangsa, dan kita saling menghormati. Agama apapun di mata Allah sama. Kami mohon kepada Menteri, mohon diperhatikan. Kami dari toleransi mencegah jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada radikal. Indonesia milik kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga Indonesia, jangan ada yang mengganggu kedamaian di Indonesia. Setuju? Merdeka! Kita sepakat ya bahwa kita datang di sini, kita mendukung Kementerian Agama Pak Gus Yakut. Kita mewakili rakyat Indonesia. Kita mewakili toleransi di Indonesia. Kita mendukung Pak Gus Yakut, Menteri Agama, untuk menindak tegas para pemuka agama, orang-orang yang mengatasnamakan tetapi agama lain. Sepakat teman-teman? Sepakat. Intoleran di negara ini, sekalipun mereka berkembang terus dan terus, tetapi kita jangan pernah diam, jangan pernah takut untuk melawan mereka. Katakan kepada radikal, tempat kalian bukan di sini. Katakan kepada teroris, kami ada bersama Kementerian Agama, kami ada bersama Kapolri, kami ada bersama TNI, kami ada bersama rakyat Indonesia melawan Anda. Yang ingin toleransi bebas di negara Indonesia ini, katakan merdeka. Merdeka. Yang ingin mengusir intoleran di negara Indonesia ini, katakan merdeka. Merdeka. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kami ada di sini, kami menyuarakan apa yang menjadi kegagalan kami selama ini. Kami minta Kementerian Agama bertindak tegas terhadap para pemuka agama yang suka menghina agama lain, yang suka mencaci agama lain. Kami minta kepada Kementerian Agama bertindak tegas terhadap mereka di negara ini. Hancurkan toleransi. Kemenak bantuan Kementerian Agama untuk menjaga keutuhan bangsa lewat toleransi. Sekali lagi kami sampaikan, toleransi. Melihat jumlah kami di sini, kami menyampaikan mati untuk toleransi. Menteri Agama, kami di sini, kami tidak mengatasnamakan satu agama. Keluar Pak Menteri. Apakah mengusir semua orang-orang yang ingin membangun intoleran, radikalisme dan teroris? Radikalisme kita habisin. Khilafah. Saya mau katakan kepada Pak Gus Yakut, kami ada di belakang Bapak. Kami ada rakyat bersama Bapak. Kalau memang nyawa kami taruhannya, kami siap bersama Bapak hancurkan semua orang-orang yang ingin membangun intoleran di negara ini. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, siapapun orangnya yang memakai jubah agama ingin menghancurkan
menghancurkan toleransi negara ini. Paksakan Kapolri untuk menangkap. Sekali lagi Pak Menteri Agama, jika ada orang-orang yang berjubahkan agama, yang ingin menghancurkan toleransi di negara ini, paksa Pak Kapolri untuk menangkap mereka. Siapapun mereka, satu agama, dua agama, tiga agama, berapapun agama ingin menghancurkan keberagaman di negara ini, Bapak bertindak tegas sama mereka. Kami rakyat bersama Bapak. Teman-teman siap? Siap berdiri di belakang Kementerian Agama dan Kepolisian. Ini bahwa Indonesia, toleransi di negara ini telah mati. Katakan merdeka. Merdeka. Bebaskan Aceh. Ini menjadi sebuah pemanasan. Kami akan kembali lagi ke sini, Pak. Kami akan kembali dengan gelombang yang lebih besar. Kami tidak peduli sekuat apakah intoleran itu. Kami tidak peduli sekuat apakah radikal itu. Kami akan datang ke sini. Kami akan mendukung Kementerian Agama untuk melawan intoleran di negara ini. Merdeka! Bapak dipilih oleh Pak Jokowi karena Bapak pintar. Bapak dipilih oleh Pak Jokowi karena Bapak memiliki basis yang besar. Kami yang bukan masa Bapak, kami sebagai rakyat Indonesia, kami datang menambal masa Bapak sehingga kekuatan Bapak semakin besar untuk menguasai intoleransi negara ini. Terima kasih. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.